kasih masalah kan? Masalah. Pertanyaan ngajarin dulu apa? Kamu mau tanya apa? Tanya dulu Aku tahu lah. semua kak, kamu tanya. Dilawan. Hai Mam, apa kabarnya? Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Mami Ika Nurmala. Ini Mami hebat, calon ibu tiga anak loh. Sekarang gimana kabar kakak-kakaknya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sehat Kali ini tujuan masak kita itu untuk menambah nafsu makan anak masak itu prinsipnya relaksasi. Yang penting dipijat merasa rileks, nggak ada si anak nggak ada rasa menghindar atau apa. Yang penting dia kelihatannya tenang. Oke, silakan dilanjutkan gitu. Prinsipnya relaksasi, kita elus-elus aja tangan, punggung, kaki gitu sampai dia kelihatan siap. Kita sudah lakukan pendekatan, jika ada siap untuk kita masak bagian-bagian tertentu sesuai sama tujuannya kita, silakan kita masuk ke teknik berikutnya gitu. Selanjutnya kita massage dulu, kita rangsang dulu di area kepala gitu. Kita persiapkan saraf-saraf kepalanya dia, karena awal mula semua keinginan, rasa makan, rasa lapar dan haus itu dimulai dari kepala. Jadi kita ada teknik pemijatan kepala. Tunggu dulu, Miss. Nah, jadi tadi gitu ya guys, kita relaksasi dari kepala dulu. Kita mainkan dulu di kepala, kita aktifkan dulu sistem-sistem persarafan kepalanya, karena kita tahu kan semua sistem pengaturan itu ada di kepala. Saraf-sarafnya harus kita rangsang dulu. Kalau sudah terangsang saraf kepala, berarti dia sudah siap untuk kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita rangsang di area wajah. Nah, wajah ini kita pijat di area rahang, di rahang bawah, kita susuri sampai ke dagu, bolak-balik. Kemudian dengan pijatan-pijatan ringan saja. Yang penting si anak kelihatan nyaman dan menikmati. Kita tahu bagaimana seseorang itu dimasas tepat sasaran saat kita lihat dia rileks, santai dan lebih tenang. Apalagi anak-anak sangat mudah kita menilainya. Kemudian setelah kita lakukan pemijatan di area wajah, area bibir, kita lanjut turun ke bagian pencernaan, tentunya di bagian area perut. Nah, di area perut ini pijatannya harus lembut. Ada teknik-teknik tertentu tidak boleh dilakukan penekanan berlebih. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan usus terlilit. Nah, kalau usus terlilit itu akan membahayakan, bisa berakhir di meja operasi loh, Mams. Terus ini adalah area-area sensitif, bisa terangsang untuk geli, jadi anak-anak tidak nyaman. Maka dari itu perlu dilakukan masas oleh ahlinya atau terapis yang sudah terlatih. Kemudian setelah dilakukan pemijatan di area perut, itu kan nanti usus-usus yang tadinya tidak aktif sistem penyerapannya, nanti dia akan terangsang lebih aktif, jadi mudah menyerap makanan-makanan, vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya setelah dari bagian perut kita turun ke kaki. Kita tahu di area kaki itu adalah mappingnya sistem persarapan kita. Jadi namanya juga pijat refleksi. Jadi telapak kaki itu adalah refleksi dari sistem persarapan kita di kepala. Ada bagian-bagian tertentu. Saya boleh pinjam kakinya? Itu persarapan yang ada di sini itu merefleksikan persarapan kita yang ada di kepala dan di area tubuh lainnya. Jadi
kita lihat ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Dari sini ini area persarafan bagian kepala, kemudian di sini sampai di bawah apa ini tulang nih, pokoknya bagian sini ini itu merefleksikan bagian dada, kemudian di sini sampai di atas cendolan tumit, dari sini itu merefleksikan sistem pencernaan. Dari sini sampai ke bawah itu sistem reproduksi dan kelamin gitu. Jadi persarafan ini tuh kita bersilangan. Nah, kalau kita pijat di kaki kanan ini memainkan persarafan tubuh kita di belahan sebelah kiri. Kalau kita pijat kaki kiri itu merangsang sistem persarafan tubuh kita sebelah kanan. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang susah untuk makan, kita boleh rangsang di area perut, atas kepala. Ini dada, berarti di sini area perut. Nah, di titik bagian sini boleh kita rangsang dengan pijatan lembut saja, melingkar pelan. Contoh ya, harus ada minyak sih. Ya, kita pijat saja dia perlahan-lahan. Sebenarnya satu titik itu kita boleh melakukannya 60 detik. Tetapi untuk anak-anak dia tidak akan nyaman untuk berlama-lama dipijat selama 1 menit. Jadi boleh kita kombinasi. Kita ulang saja sesering mungkin. Pokoknya dari daerah sini seputaran sebatasan ini itu memainkan persarafan untuk sistem pencernaan. Kita lakukan sampai si anak ini nyaman, terasa rileks. Boleh diulang sesering mungkin, misalnya habis mandi, saat dia bangun tidur, saat dia mau tidur, boleh dilakukan sesering mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, begitu saja. Untuk selengkapnya boleh hubungin Bidan Lea. Thank you. Nah, itu tadi ya, Mams. Tips dan informasi seputaran pijat untuk menambah nafsu makan pada anak-anak. Semoga bermanfaat, dilakukan rutin sesering mungkin sampai didapatkan hasil sesuai harapan. Untuk detailnya bisa kunjungi Bidan Lea. Gimana, Mam?